Hosu tiba-tiba saja tidak mendengar apapun. Setelah pendengaran Hosu terganggu, Hosu pun langsung melakukan pemeriksaan. Ternyata bukan hanya telinga kirinya saja, tetapi kedua telinganya tak dapat mendengar apapun. Dokter menyarankan agar Hosu melakukan pemeriksaan rutin selama beberapa hari ke depan karena kondisi Hosu tidak terlalu baik. Dokter juga berharap suntikan yang diberikannya itu setidaknya dapat membantu 80% kembalinya pendengaran Hosu. Menurut dokter, saat ini sulit memastikan apakah pendengaran Hosu akan tetap sama atau akan memburuk. Ada kemungkinan pendengarannya akan membaik, tetapi pendengaran Hosu menurun di segala frekuensi, jadi mustahil bisa pulih sepenuhnya. Dokter juga mengatakan Hosu harus mempersiapkan dirinya untuk menghadapi skenario terburuk. Namun, berkat penanganan dokter yang saat ini, sebagian pendengaran Hosu sudah kembali pulih. Saat Miji mengunjungi Hosu, Hosu terlihat lesu. Miji khawatir dengan keadaan Hosu. Setiap perkataan yang diucapkan Miji membuat telinga Hosu berdengung. Jadi, karena Hosu tak bisa berlama-lama mendengar ucapan Miji, Hosu pun berbohong dengan mengatakan dia hanya lelah dan langsung menutup pintunya agar Miji tidak masuk ke rumahnya lalu melihat banyaknya obat di meja. Keesokan harinya, Hosu mendatangi Nyonya Sangwol. Hosu memberikan kartu nama dan menyarankan agar Nyonya Sangwol menghubungi wali hukum tersebut jika butuh bantuan hukum. Hosu jujur mengatakan bahwa ia sedang sakit sehingga sepertinya ia tidak bisa membantu Nyonya Sangwol terkait perwalian dewasa. Hosu mengatakan karena sakitnya kemungkinan ia tidak bisa melakukan panggilan telepon dengan orang ataupun berbicara normal dengan orang. Sepulang dari restoran, Hosu bertemu dengan Miji. Miji mengatakan ia sangat khawatir karena Hosu tidak bisa dihubungi. Hosu sesekali tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Miji. Karena melihat Hosu yang lemas, Miji membatalkan rencana yang seharusnya mereka lakukan. Melihat Miji yang berusaha menuruti kondisi Hosu, tiba-tiba saja Hosu meminta putus dengan Miji. Hosu mengatakan bahwa beradaptasi itu ada batasnya. Hosu juga mengatakan dengan jujur tentang pendengarannya yang bermasalah dan bukan hanya sebagian, tapi kemungkinan kedua telinganya tidak akan bisa mendengar apapun. Mereka kemungkinan tidak bisa lagi berkomunikasi melalui telepon ataupun berkomunikasi normal seperti ini. Miji mengatakan bahwa dia akan berusaha menyesuaikan diri dengan keadaan Hosu, atau bahkan Miji juga akan belajar bahasa isyarat atau mengurangi pembicaraan dia sepanjang hari dengan Hosu seperti ini. Justru karena itulah Hosu meminta putus. Hosu merasa selama ini Miji yang selalu mengalah dan melakukan ini itu hanya untuk Hosu. Hosu tidak mau lagi Miji melakukan hal itu. Hosu tidak mau dikasihani. Perasaan putus asa yang dialami Hosu saat ini sama seperti perasaan hancurnya yang dirasakan saat Miji harus merelakan impiannya ketika kakinya cedera dahulu. Oleh karena itu, Miji tidak berani menahan Hosu. Keesokan harinya di kantor Miji, Komisi Perdagangan datang memeriksa Gyeongmin. Mereka mulai menyelidiki kasus konstruksi Sihan. Gyeongmin mendapatkan surat resmi terhadap tindakan pelanggaran hukum yang dilakukannya. Artikel tentang dugaan pilih kasih pada konstruksi Sihan pun terbit, sehingga memicu keributan, begitu juga dengan Choi Tae-gwan yang mendapat teguran dari atasannya. Ternyata artikel itu terbit atas bantuan Sejin. Sejin mengenalkan Mire dengan wartawan. Perlawanan yang dilakukan Mire saat ini itu adalah ide dari Sejin. Sejin memberikan beberapa saran yang dapat membantu Mire untuk menyelesaikan masalahnya. Mire juga memutuskan untuk berhenti bekerja. Setelah memutuskan berhenti dari perusahaan, Mire langsung kembali ke desa Dusonri. Ia langsung mengunjungi neneknya di rumah sakit dan menemukan ibunya di sana karena kondisi nenek mereka yang sedang memburuk.
Mire bercerita kalau ia keluar dari perusahaan karena pekerjaannya tidak berjalan dengan lancar dan Mire merasa kesulitan. Mire sempat khawatir ibunya akan kecewa dengan keputusannya, tapi ibunya justru mengatakan itu adalah keputusan yang bagus dan masih banyak perusahaan bagus lainnya yang mau menerima Mire. Ibunya juga mengatakan akan selalu berdoa untuk kebaikan Mire. Setelahnya, Mire menemui Sejin. Sejin menyadari bahwa Mire sudah berhenti bekerja. Sejin mengira Mire akan memberi jawaban setuju atas penawaran yang diberikannya, yaitu ikut dengannya ke Amerika. Namun Mire menolak tawaran Sejin. Mire mengatakan ia ingin menjadi pengganti pengurus kebun stroberi Sejin. Mire merasa tinggal di sini adalah keputusan yang tepat. Ia ingin mengikuti kata hatinya. Mendengar itu, Sejin sedikit kecewa tapi tidak bisa berbuat apapun selain mengikuti kehendak Mire. Ia pun mengajak Mire untuk serah terima ke pengurusan kebunnya. Ibu Hosu mendapat telepon dari dokter yang biasanya memeriksa Hosu. Dokter itu menelepon ibunya karena tidak bisa menghubungi Hosu. Dan dengan bantuan polisi, ibunya mendatangi Hosu ke apartemennya karena sudah berkali-kali ibunya menelepon dan mengetuk pintu tapi tidak ada respon dari dalam rumahnya. Saat ibunya mengatakan kekhawatirannya, Hosu justru mengatakan bahwa mereka tidak ada hubungan apapun sehingga mengharuskan ibunya khawatir dan peduli terhadapnya. Hosu juga mengatakan Hosu bukanlah darah dagingnya, jadi ibunya sudah bisa melepaskan bebannya sekarang. Hosu juga mengatakan pemikirannya tentang ibunya yang membencinya karena dialah penyebab kematian ayahnya. Ibu Hosu kecewa dengan ucapan Hosu. Ibunya tidak menyangka mendengar ucapan kejam dari Hosu dan pemikiran Hosu yang salah terhadapnya. Ibunya pun langsung menjelaskan bahwa selama ini ia bisa bertahan karena Hosu. Saat Hosu pertama kali sadar dari komanya, ia menyebut dan memanggilnya dengan kata ibu. Karena itulah ibunya mampu bertahan hidup. Ibunya juga mengatakan ayahnya adalah alasan kenapa mereka bisa bersatu, dan ia memperjelas bahwa mereka adalah ibu dan anak. Akhirnya, kesalahpahaman di antara Hosu dan ibunya telah terselesaikan. Hosu pun sudah menyadari cinta dan tulusnya kasih sayang ibunya padanya. Sebelum kembali ke desa, ibunya mengingatkan agar Hosu selalu memberi kabar padanya dan jangan lupa meminum obat serta rutin melakukan perawatan. Ibunya merasakan kesedihan yang dialami Hosu. Ibu Hosu menyarankan agar Hosu tidak memendam dan merasakan kesedihan sendiri. Di sisi lain, Miji berusaha untuk melawan traumanya. Miji mencoba menutup pintu kamarnya yang selama ini tidak pernah bisa dia lakukan. Ketakutannya adalah saat menutup pintu, ia takut tidak bisa lagi membukanya. Namun kali ini Miji mencoba dan mengubah cara pikirnya bahwa banyak orang di luar sana yang menunggunya. Miji pun berhasil keluar. Saat itu ia ingin langsung menemui Hosu dan ternyata Hosu pun mendatanginya. Hosu langsung memeluk Miji dan mengatakan ia sudah bertindak bodoh. Hosu meminta Miji untuk tetap bersamanya selamanya. Meskipun akhir yang menanti mereka menyedihkan, tetapi mereka memutuskan untuk menjalaninya bersama.